Pertama kali datang ke Jepang itu pada tahun 2017. Saya belum pernah datang ke Jepang sama sekali, dan pengetahuan saya tentang Jepang saat itu memang saya peroleh dari film, televisi, dari buku-buku, anime atau film kartun yang sering kita tonton. Dan pertama kali saya datang ke Jepang, image saya tentang Jepang itu memang sedikit berbeda, dimana pada sebelumnya kita hanya tahu Jepang itu seperti sebagaimana yang kita lihat di TV, sebagaimana kita lihat di anime atau film-film seperti itu. Ternyata ketika pertama kali saya sampai ke Jepang, ya sebagaimana halnya masyarakat biasa, kehidupan mereka sebagaimana kehidupan kita di Indonesia juga. Cuman yang membedakan adalah bagaimana mereka mengelola lingkungan mereka seperti itu dengan sangat rapi, dengan sangat bersih, dan bagaimana masyarakatnya setiap hari sangat teratur dengan peraturan lingkungannya, mulai dari jalan raya, dan juga bagaimana kehidupan di rumah lingkungan mereka masing-masing, bagaimana mereka membuang sampah. Itu semua diatur dengan peraturan ketat, tetapi masyarakat di Jepang itu mau melakukan peraturan itu dengan hal yang cukup biasa tanpa ada beban sama sekali seperti itu. Dan menurut mereka dengan menaati peraturan itu menjadikan mereka sebagai orang yang berpendidikan seperti itu, sebagai orang yang dalam tanda kutip adalah orang yang baik di mata masyarakat seperti itu, dan menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang sudah cukup biasa bagi kehidupan mereka sehari-hari dengan berdampingan dengan peraturan-peraturan yang ketat tersebut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang orang Jepang sangat susah atau tidak mau mempelajari bahasa asing seperti itu. Adapun mereka ketika bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memang sangat terbatas sekali. Dan mau tidak mau, di sini ketika kita ingin survive di Jepang, kita harus mau belajar bahasa mereka. Kita harus mau setidaknya mengerti bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti apabila kita misalnya datang ke supermarket, kita datang ke kantor-kantor pemerintah, itu semua dilayani dalam bahasa Jepang. Meskipun mereka tahu kita orang asing atau orang bukan dari kalangan mereka sendiri, mereka tetap berusaha setidaknya mereka berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Itu menjadi tantangan terbesar bagi saya, di mana pada tahun-tahun pertama saya berusaha sekali, setidaknya saya mampu berbahasa Jepang untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk daily life seperti itu. Pada saat saya datang ke Jepang itu, saya datang pada tahun 2017, saya datang sendiri dan saya tinggal di dormitory yang memang sudah disediakan oleh kampus selama 1 tahun. Di sanalah saya coba beradaptasi, bagaimana mengenal kehidupan di Jepang, bagaimana dimana sebelumnya kita di Indonesia tidak terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ketat. Ketika saya di Jepang, saya harus mau tidak mau menjalankan peraturan yang ketat tersebut, dan setiap hari harus terbiasa dengan dan menjadi bagian dari hidup kita selama di Jepang. Seperti bagaimana membuang sampah, memilah sampah, sampah botol harus di tempat tersendiri, sampah yang mudah terbakar di tempat sendiri, sampah kaleng di tempat tersendiri. Itu semua harus terpisah secara jelas. Apabila kita melakukan kesalahan sedikit saja, itu bisa dapat laporan atau teguran dari pemerintah seperti itu. Biasanya kita dikasih selipan kertas apabila bahwa kalau rumah ini melanggar pembuangan sampah seperti itu contohnya. Memang sangat ketat sekali, tapi lama-lama kita menjadi terbiasa dan itu suatu hal yang baik. Nah kemudian setelah 1 tahun saya di Jepang, barulah keluarga menyusul untuk tinggal di Jepang bersama. Pada saat itu saya sudah mempunyai 1 orang anak perempuan, di mana anak saya lahir 1 minggu sebelum saya berangkat ke Jepang, dan setelah 1 minggu ketemu dalam 1 minggu ketemu saya baru langsung berangkat ke Jepang seperti itu. Baru setahun setelahnya kita bisa tinggal bersama lagi di Jepang dengan visa keluarga. Punya cukup tantangan tersendiri untuk tinggal bersama keluarga di Jepang, mulai dari dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, kemudian juga asuransi kesehatan, dan juga
bagaimana kehidupan anak dan metode pengasuhan anak di Jepang seperti itu. Nah, hal baiknya adalah Jepang sangat mensupport sekali kehidupan anak-anak yang ada di Jepang. Itu untuk anak-anak saja. Setiap bulan anak-anak yang tinggal di Jepang, baik itu orang Jepang sendiri atau orang asing yang tinggal di Jepang, itu mendapat support atau santunan dari pemerintah Jepang setiap bulannya. Dan juga apabila kita punya masyarakat Jepang punya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak, itu selalu diinformasikan, apakah itu penitipan anak atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak, itu selalu diinformasikan dan sangat membantu sekali untuk tumbuh kembang anak gitu. Dan hal ini saya sangat mengapresiasi sekali pemerintah Jepang, bagaimana mereka fokus dan bagaimana mereka sangat peduli sekali terhadap perkembangan anak di usia dini seperti itu. Nah, selama di Jepang sendiri, saya udah pergi kemana aja, itu bisa saya bilang mulai dari selatan sampai utara saya sudah kunjungi Jepang. Di bagian selatan saya sudah ke Okinawa. Pada saat itu dalam rangka konferensi penelitian di musim panas, di mana suhu pada sangat panas sekali. Dan pada musim dingin saya ke Hokkaido di utara, itu juga dalam rangka kunjungan penelitian, di mana pada malam harinya pada musim dingin itu Hokkaido mencapai minus 20, sangat dingin sekali, tapi sangat menyenangkan. Dan ketika kita mencoba beragam budaya pada setiap daerah-daerah yang ada di Jepang seperti itu. Dan memang setiap daerah yang ada di Jepang itu punya budaya dan keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Selain itu juga tidak hanya belajar, tapi kami mahasiswa-mahasiswa internasional dan mahasiswa Indonesia lainnya juga terkadang ketika liburan, ketika hari kosong, kami juga mengunjungi daerah-daerah lainnya di Jepang, ya sebagai refreshing di samping kesibukan selama riset dan penelitian seperti itu. Terus yang membedakan makanan Jepang dengan makanan Indonesia, makanan Jepang itu bisa kita bilang sangat healthy sekali, sangat sehat sekali. Kenapa? Karena kebanyakan masakan mereka itu direbus dengan rasa asli gitu, tanpa banyak campuran tambahan bumbu yang beraneka ragam seperti yang kita makan di Indonesia. Contohnya saja kayak ya beberapa sayur-sayuran itu hanya dengan sedikit rebusan kemudian dicampur dengan saus mayones, sudah seperti itu aja. Kemudian juga kayak tidak terlalu banyak gorengan. Kalaupun ada gorengan seperti tempura, itu tidak dengan tambahan yang garam yang banyak. Jadi mereka sangat sedikit sekali menggunakan garam dan membuat itulah makanan di Jepang menjadi bisa kita bilang sangat healthy sekali. Nah, kalau di Indonesia mungkin seperti gulai, seperti rendang misalnya, seperti saya yang sering saya makan karena saya berasal dari Sumatera Barat, atau ya balado segala macam, itu kita menggunakan banyak sekali bumbu dan menggunakan santan, menggunakan garam. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang saya temui di Jepang, yang buat saya pertama saya makan di sini bisa saya bilang sangat tidak berasa seperti itu. Tapi lama kelamaan saya tertarik dan mulai merasakan bahwa masakan Jepang itu enak dengan caranya sendiri seperti itu. Karena yang menjadi poin penting makanan Jepang itu adalah rasa asli dari bahan itu sendiri seperti itu.